akhirnya tertangkap. Setelah berhari-hari menjadi buronan dan terus berpindah tempat untuk menghindari kejaran aparat, pelarian Taufik Hidayat akhirnya berakhir di sebuah wilayah di Majalaya, Kabupaten Bandung. Namun yang membuat publik terkejut, jejak persembunyiannya justru terbongkar, bukan karena operasi besar-besaran atau laporan warga, melainkan karena sebuah aktivitas yang terlihat sangat sepele, transaksi elektronik yang ia lakukan saat bersembunyi. Kasus ini bukan sekadar soal penangkapan seorang buronan. Di baliknya, ada kisah pilu seorang perempuan bernama YTR yang selama 3 tahun menghilang tanpa kabar dari keluarganya. Selama bertahun-tahun, keluarga YTR hidup dalam tanda tanya. Mereka tidak mengetahui keberadaan putri mereka. Komunikasi terputus. Tidak ada kabar, tidak ada pertemuan, dan tidak ada petunjuk yang jelas mengenai kondisi korban. Hingga akhirnya pada 12 Juni 2026, sebuah pesan WhatsApp dari nomor tak dikenal mengubah segalanya. Pesan itu mengabarkan bahwa YTR sedang berada di IGD Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Ironisnya, belakangan diketahui bahwa orang yang mengirim informasi tersebut adalah Taufik Hidayat sendiri. Saat keluarga tiba di rumah sakit, mereka dibuat syok. Setelah 3 tahun kehilangan kontak, mereka menemukan YTR dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Korban mengalami berbagai luka serius pada sejumlah bagian tubuh. Bahkan, kondisi penglihatannya mengalami gangguan berat hingga tidak dapat berfungsi secara normal. Bagi keluarga, momen itu menjadi pertemuan yang sekaligus menyisakan luka mendalam. Pas di rumah sakit, kondisi teteh gimana kan? Muka udah hancur, kedua mata, yang mata sebelah kanannya udah infeksi, yang sebelah kirinya udah mengecil. Terus mulut ininya, bagian ininya udah nggak ada. Teteh itu udah nggak ada ininya, ininya udah nggak ada. Terus kaki sebelah sininya bekas bacokan katanya. Ya, oh, itu dari pemeriksaan dokter itu? Dari kakak langsung dari kakak. Oh, pas berarti sadar. Jadi setengah sadar. Bilangnya kak bapak itu ini teh dibacok nggak tahu di gimana, nggak tahu digituin, nggak tahu di gimana, katanya dibacok ini teh. Terus kepala dipukulin suka sama helm gitu, wajah sama nggak tahu pakai benda tajam apa gitu, suka pakai tangan kosong juga, kaki itu bekas bacokan. Di sini juga kan banyak bekas rokok, di sini teh bekas banyak rokok pak di sini teh. Tapi yang udah pada kering teh gini di sini teh. Itu di sini banyak bekas sayatan di kepala teh. Kalau dari pihak keluarga pengennya usut tuntas pak, usut tuntas sampai dapatlah pelakunya. Takutnya ada korban selanjutnya gitu. Hukum seberat-beratnya, setimpal-timpalnya. Kang, penegasan aja, berarti waktu kenal pertama kali sama si terduga pelaku teh, si korban atau teteh tuh kerja di Pasteur. Kemudian ketika katakanlah diculik, informasi yang dapat keluarga kerja di Jakarta gitu. Ya, betul. Kerja di Jakarta. Padahal masih di Bandung keren gitu. Ya, jadi kita ini selama 3 tahun teh dikelabui. Dikelabui sama si pelaku. Jadi teteh selama 3 tahun menghilang itu nggak boleh pegang HP. Kayaknya udah dalam kondisi keadaan kakak juga udah buta, mungkin matanya udah nggak bisa ngelihat gitu. Udah ininya juga kan udah kayak luka lama, ini juga bukan luka baru ini tuh yang di mulut. Sekarang penerjanya ngeliat gitu kan? Udah nggak bisa diselamatin mata mah udah nggak bisa lihat dua-duanya. Kalau dulu mah aman gitu. Aman, normal. Dulu mah cuma min lah gitu, pakai kacamata biasa. Tak lama setelah melihat kondisi korban, keluarga langsung melaporkan kasus tersebut ke Polda Jawa Barat. Penyelidikan pun bergerak cepat. Polisi kemudian mengumpulkan berbagai keterangan dan bukti. Nama Taufik Hidayat yang diketahui merupakan kekasih korban muncul sebagai terduga pelaku utama dalam kasus ini. Seiring berjalannya penyidikan, Taufik resmi ditetapkan sebagai tersangka dan masuk dalam daftar pencarian orang. Namun menangkapnya ternyata bukan perkara mudah. Menurut kepolisian, tersangka terus berpindah-pindah lokasi. Bahkan dalam salah satu upaya penggerebekan, aparat disebut hampir berhasil mengamankannya. Sayangnya, saat itu ia kembali lolos.
Sebelumnya bisa saya sampaikan pada kesempatan ini bahwa beberapa hari yang lalu tersangka TH itu sudah kami tetapkan sebagai tersangka penganiayaan beserta penyekapan. Saya juga menginformasikan bahwa kita sudah menerbitkan daftar pencarian orang. Terkait ini kami akan mengharapkan bantuan dari masyarakat seluruhnya yang bila melihat informasi yang tadi kami sudah sebarkan, mengetahui, bertemu dan sebagainya untuk dapat bekerja sama dengan pihak kepolisian Jawa Barat khususnya Polda Jabar untuk dapat menginformasikan keberadaannya. Pengejaran terus dilakukan selama beberapa hari, hingga akhirnya pada Selasa pagi, 23 Juni 2026, muncul petunjuk yang menjadi titik balik. Tersangka diketahui melakukan beberapa transaksi elektronik, aktivitas itulah yang kemudian dilacak oleh penyidik dan mengarahkan mereka ke wilayah Majalaya dan Ciparai, Kabupaten Bandung. Dari sana, tim melakukan pengawasan intensif terhadap sejumlah lokasi yang dicurigai menjadi tempat persembunyian. Hasilnya, pada Selasa sore hingga malam hari, Taufik Hidayat berhasil ditemukan dan diamankan. Ya, siapa namanya? Taufik Hidayat, Pak. Taufik Hidayat. Kemarin berapa lama disekap? 1,5 tahun. Bukan sekap, Pak. 1,5 tahun, Pak. 1,5 tahun ya? Oh ya udah. Lari kemana aja ini? Berapa hari ini? Ke Cimindi, Cimahi, Pak. Terus ke Tangerang, daerah sana, Pak. Ya udah berarti bertanggung jawab ya untuk proses semua tindakannya ya. Siap, Pak. Ada nyesal atau gimana? Nyesel banget, Pak. Nyesal. Siap. Ya udah ya. Oke Siap, ya. Pak. Siap. Tanggung jawab anjing gitu, tanggung jawab kalau lain mana nepi ka nek bibir teh kunaon? Hah? Wah, banyak pot ka eueuhan. Ini copot 1, 2 kali kan dibobok. Mana resinya? Penganiayaan oke nya. Tapi mana baheula cenah rek ngancem babeh mana nya? Baheula nya. Bener tak? Deca Adira mana teh baheula? beuna ge dese. Hah? Sampai akhirnya DC. Mikir naon gituan teh. Bisa karek ayeuna geus nyesel. Tahun berarti apa? 1 tahun tapi enggak gitu. Mikir naon mana teh? 3 tahun kan mana teh nyokap teh? 1,5 tahun. Kumaha disiksa pas nyongkel panon kumaha? Lain teh nyongkel panon mana? Hah? Eta kunaon matana? Terus di kumaha? kunaon? Pakai naon? Pakai leungeun. Alhamdulillah udah kita amankan. Atas nama siapa? Taufik, Pak. Topik siapa? Taufik Hidayat, Pak. Iya, dan aman. Alhamdulillah. Kamu punya anak perempuan. Kalau dapat hati suami kayak kamu gimana? Kamu marah nggak kalau anakmu begitu? Marah. Kok marah? Yo kan sekarang kan begitu berkali-kali. Masa kamu sering minum? Minum sering. Kan dan yang ingin kontak kerja setiap hari dan kalau lagi minum pun terkontrol. Atur nuhun sadayana berkat doanya teman-teman semua. Akhirnya pada pukul 18.30 kurang lebih tadi kami dapat menemukan keberadaan tersangka dan langsung kita lakukan penangkapan. Tes narkoba. Tes narkoba sudah keluar, tadi hasilnya negatif. Yang tersangka hanya mengakui minum intisari. Karena apa yang dilakukan sebagaimana teman-teman ketahui, ini sesuatu yang tidak wajar, yang bisa kita katakan terlalu atau sadis. Itu mungkin sementara yang bisa kami sampaikan. Penangkapan tersebut langsung menjadi perhatian publik, sekaligus membawa kelegaan bagi keluarga korban yang selama ini menanti kepastian hukum. Salah satu pernyataan yang paling menyita perhatian datang dari kakak korban, Sandi. Di tengah rasa syukur karena pelaku telah tertangkap,
tersimpan pula luka mendalam yang masih dirasakan keluarga hingga hari ini. Ungkapan emosional yang disampaikannya di media sosial menggambarkan betapa berat dampak yang harus ditanggung korban dan keluarganya selama bertahun-tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pihak Polda Pesnewak si goblok izin ka wargi Indonesia tekudunya izin ka kaut nama da kautna geus masrahkeun di kumaha ge bebas. Urang nyoka panonna ke radio urang bisa ningali. Matur nuhun. Assalamualaikum. Di sisi lain, kabar yang sedikit melegakan datang dari ruang perawatan rumah sakit. Kondisi YTR perlahan menunjukkan perkembangan positif. Tim medis yang terdiri dari berbagai dokter spesialis terus melakukan penanganan intensif. Korban bahkan dilaporkan mulai bisa berbicara. Sebuah perkembangan yang sangat penting dalam proses pemulihan sekaligus penyidikan kasus. Kini, setelah pelarian tersangka berakhir, perjuangan keluarga korban memasuki babak baru. Bagi mereka, penangkapan ini bukanlah garis akhir. Yang mereka tunggu bukan sekadar tertangkapnya seseorang, melainkan hadirnya keadilan yang mampu menjawab penderitaan selama 3 tahun terakhir. Dan pertanyaan yang kini ramai bergema di tengah masyarakat adalah, setelah semua yang terjadi, hukuman seperti apa yang layak diberikan dalam kasus yang menyita perhatian publik ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan mari kita kawal bersama proses hukum kasus ini sampai tuntas.